Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mengasihi dan merawat hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah kami jalani sampai saat ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus yang tinggal dan diam dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 42, ayat yang pertama sampai 12, Mazmur pasal 42, ayat yang pertama sampai 12. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan menyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran Tuhan yang akan sama-sama kita gumulkan pada saat ini, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami masa-masa di mana kita tertekan, kita diasingkan atau tidak dianggap, diremehkan, bahkan kita terpuruk karena kita mengalami berbagai banyak kegagalan. Kalau hal-hal demikianlah yang terjadi dalam kehidupan kita, pastinya secara dunia kemanusiaan kita akan sering
terdiam, merenung, bahkan tak kala kita juga sering menyalahkan keadaan kita. Saudara-saudara, tetapi tidaklah demikian bagi kita orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keadaan hidup yang begitu berat membuat kita menaruh harapan besar kepada Tuhan dengan iman mengatakan bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan kita saat ini. Pemazmur menggambarkan dirinya sedang dalam kehausan, gundah gulana, tertekan, gelisah. Tertekan dan gelisah. Pemazmur dalam pergumulan bertanya sendiri pada jiwanya. Selain itu, pemazmur juga memberikan kekuatan dan pengharapan pada jiwanya sendiri. Kalau Tuhan memerintahkan kasih dan menjadi penolong dalam hidupnya. Itu dapat kita lihat di ayat 6 dan 12. Dia percaya Tuhan akan memerintahkan kasih dan Tuhan juga akan menjadi penolong dalam hidupnya. Kalimat yang diulangi bahwa pemazmur berharap kepada Allah. Pemazmur juga bersyukur karena Allah yang menjadi penolong atas hidupnya. Sehingga dalam kegelisahan hidup yang dialami oleh pemazmur dapat keluar dari kegelisahannya dengan sebuah harapan yang pasti pada Allah yang akan senantiasa memberkati dan menolong hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat mungkin apa yang dialami oleh kehidupan kita dapat kita bayangkan, dapat kita renungkan bahwa pergumulan yang kita alami juga sesungguhnya dialami oleh pemazmur. Tetapi pemazmur tetap percaya kalau Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan dan sumber pertolongan dalam hidupnya. Dalam perenungannya, dalam diamnya, dia juga menghibur jiwanya sendiri. Dia berdiam, dia menikmati segala anugerah dan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah dilaluinya. Sehingga itu yang membuat dia tetap dalam rasa syukur dan berharap dan mencoba menghibur jiwanya yang sedang tertekan, yang sedang sedih, yang sedang mengalami kesusahan tentunya. Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, saudara-saudara jangan tawar hati ketika pergumulan sedang kita alami. Tetapi belajarlah bahwa dalam pergumulan Allah sesungguhnya sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang hebat. Tentu untuk melakukan poin yang pertama ini kita membutuhkan bagaimana pengenalan kita akan cinta kasih Allah. Kalau kita tahu mengenal Allah mengasihi kita, maka kita percaya bahwa dalam pergumulan sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan rasa syukur. Karena ketika kita hidup dalam pergumulan, kita tetap mengingat bahwa Tuhan juga pernah menolong dan menaruh kasih setia dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang sedang kita alami, jangan pernah kita lupa kalau Tuhan juga pernah menjadi penolong dan sumber berkat dalam hidup kita. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan
dengan rasa syukur. Amin. Kita bersekutu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengar bersama-sama. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, banyak pergumulan, beban yang sedang kami alami. Tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat kami, hormat kami kepada Tuhan. Kami berharap Tuhanlah satu-satunya pengharapan dan pertolongan hidup kami. Ajari kami untuk tetap melihat dan merenungkan betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kami, sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memimpin, menguatkan, dan meneguhkan kami di masa-masa sulit yang sedang kami alami. Tuhan yang menjadi penghibur dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.